warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Fanya Aurora dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Apa itu dasar jaringan komputer? Dasar jaringan komputer adalah kumpulan sistem yang terdiri dari beberapa subsistem dasar, yaitu sistem komunikasi dan protokol komunikasi. Sistem-sistem ini membentuk saluran yang saling mendukung dan terkait untuk berbagi data atau perangkat. Media jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kabel atau wired dan media nirkabel atau wireless. Di sini adalah contoh gambaran jaringan komputer. Di sini ada router, switch, komputer server, dan klien. Ini adalah siklus terhubungnya internet dari EISP menyambung ke router dan nyambung ke switch. Switch terhubung ke kedua kabel, yaitu komputer server dan komputer klien. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang oscillator. Oscillator adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antar berbagai jenis komunikasi komputer. Oscillator terdiri dari 7 layer yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun mereka tetap terkait satu sama lain. Lapisan oscillator yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga yang terakhir ada physical layer. Application layer merupakan pusat terjadinya interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Lapisan ini berada di paling atas. Presentation layer. Layer ini berfungsi agar data dapat digunakan dengan program tertentu sehingga pengguna dapat mengaksesnya. Session layer. Layer ini berfungsi dalam mengendalikan pengolahan terhadap koneksi komputer. Layer ini bisa untuk memutuskan koneksi internet pada komputer. Transport layer. Layer ini berperan dalam menyalurkan bit atau data secara spesifik. Fungsi dari layer untuk memecah data, transmisi data, ataupun memudahkan dalam menyusun ulang. Network layer. Layer ini bertugas menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berbeda pada network lain. Data link layer. Layer ini berfungsi untuk memeriksa apakah terjadi kesalahan dalam transmisi data. Physical layer. Layer ini berfungsi sebagai transmisi data sehingga memungkinkan penerimaan sinyal berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada protokol. Apa itu protokol? Protokol adalah aturan yang mendefinisikan cara sistem atau program berkomunikasi satu sama lain. Tanpa ada protokol, perangkat tidak bisa saling memahami informasi yang dikirim. Berikut beberapa jenis protokol. Ada TCP/IP dan UDP. TCP bertugas ketika ada paket yang hilang atau rusak, biasanya TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket. IP berperan memberikan alamat kepada setiap perangkat jaringan agar data atau paket yang dikirim sampai ke alamat yang tepat. Jenis protokol UDP terkenal dengan sebutan protokol yang tidak beraturan karena hanya mentransmisikan paket tanpa fungsi mengatur. Jadi, UDP itu memiliki kekurangan, yaitu dia tidak bisa memastikan data atau paket yang dikirim sampai ke alamat yang tepat. Port adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan program dan komputer lain dalam jaringan. Port menjadi titik awal dan titik akhir dari koneksi jaringan. Port dapat diidentifikasikan dengan 16 bit yang disebut nomor port. Nomor port diklasifikasikan berdasarkan jenis protokol transport yang digunakan seperti port TCP atau port UDP. Ada dua jenis port yaitu port non-fisik dan port fisik.
Jaringan komputer memiliki beberapa manfaat, yaitu meningkatkan komunikasi. Jaringan komputer memudahkan komunikasi antar pengguna dan juga berbagi sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti data, perangkat keras, dan akses internet lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar jaringan komputer. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.